Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan di Berbagi Channel. Kali ini aku mau ngasih FR tentang 60 langkah asuhan persalinan normal yang keluar di SKB tahun lalu. Oke teman-teman, makasih yang udah nonton video aku dari awal sampai yang terakhir. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like and subscribe juga. Kemudian nyalakan loncengnya biar nanti kalian ada pemberitahuan kalau video aku udah aku upload lagi. Oke, kita langsung mulai aja ke FR yang pertama. Jadi ini ya teman-teman, untuk asuhan persalinan normal yang terbaru, ini ada 60 langkah. 60 langkah asuhan, pasti kalau yang udah sering nolong persalinan, ini udah gak diragukan lagi kehafalannya, pasti udah di luar kepala banget. Oke, tapi tidak semua asuhan persalinan normal ini, tidak 60 langkah yang keluar ya, tapi berdasarkan FR dari teman-teman bidan kita yang melakukan SKB di tahun lalu, mereka ngasih tahu bahwa hanya 15 yang keluar. Jadi yang ini. Yang pertama, setelah kepala tampak 5-6 cm di depan pulpa. Itu poin yang pertama ya. Kemudian posisikan ibu, tapi harus sesuai dengan keinginan ibu. Jangan kita yang mengatur ibu, karena kan kita juga harus memberikan asuhan sayang ibu pada waktu ibu persalinan. Kemudian setelah posisikan ibu, kita letakkan handuk, alat bokong, kemudian buka alat, dan letakkan sarung. Setelah itu kita lakukan steneng. Tangan yang kanan di bagian perineum di bawah, dan tangan yang kiri di bagian atas atau di dekat simfisis, untuk mencegah terjadinya kepala defleksi. Kemudian setelah kepala lahir, kita lakukan cek lilitan tali pusat. Jika ada lilitan, maka kita longgarkan jika lilitannya itu longgar. Nah, jika lilitannya itu sangat sulit untuk dilonggarkan, maka kita keluarkan sedikit, kita jepit, lalu potong. Dan jangan lupa urut dulu ya, sebelum dijepit, kita jepit, lalu urut, jepit lagi, lalu potong. Nanti takutnya ada keluar cairan. Oke, yang selanjutnya ini setelah tali pusatnya dipotong jika ada lilitan, kita otomatis kepala sudah lahir ya. Kita pegang kepala secara bipariental, yaitu lahirkan bahu depan dengan curam ke bawah dan lahirkan bahu belakang dengan curam ke atas. Kemudian kita sanggah susur. Oke, setelah sanggah susur, kita nilai sepintas itu apgar ya, warna kulitnya seperti apa, tonusnya seperti apa, kemudian tangisnya itu merintih atau langsung menangis atau apa. Kemudian setelah nilai sepintas, kita letakkan di perut ibu. Nah, pada saat meletakkan di perut ibu, langsung kita keringkan, lalu setelah dikeringkan kita ganti dengan kain yang sudah kering. Kemudian kita tutup bayi, masih letakkan di perut ibu, kita cek bayi kedua. Apakah ada bayi yang kedua ataukah janinnya tunggal hanya satu ya. Jika tidak ada, kita lakukan suntik oksitosin. Dan jangan lupa kita beritahu terlebih dahulu kepada ibu akan dilakukan penyuntikan oksi. Setelah dilakukan penyuntikan oksi, kita lakukan tali pusat, pemotongan tali pusat. Kita jepit, potong ikat ya, jepit, klem, kemudian urut, klem lagi, lalu kita potong. Kemudian di bagian bayinya kita lakukan pengikatan.
atau bisa dengan klem yang disposable itu ya. Sekarang kan udah canggih-canggih nih. Lalu setelah itu kita lakukan inisiasi menyusui dini. Jadi bayi yang tadi diletakkan di perut ibu kita letakkan skin to skin dengan ibu. Ibunya tidak usah pakai baju atau bajunya dikeataskan, kemudian bayinya ditengkurapkan di perut ibu, di dada ibu, lalu biarkan selama 60 menit sampai dia berhasil mencari puting. Kemudian pada saat IMD kita lakukan penegangan tali pusat terkendali. Oke, dari ciri-ciri pelepasan plasenta itu ada 3 ya. Yang pertama, tali pusatnya memanjang, kemudian adanya semburan darah, dan uterus membundar. Kita lakukan penegangan tali pusat terkendali, regangkan tangan yang kanan, kemudian tangan yang kiri secara dorsokranial. Kita dorong, kemudian kita regangkan ya, dorsokranial ke atas. Setelah keluar, tampak di pulpa, plasenta tampak di pulpa, kita lahirkan. Kemudian langsung kita masas 15 detik untuk menghentikan perdarahan. Kemudian setelah selesai kita cek plasenta, kelengkapannya, apakah lengkap atau tidak. Setelah selesai kita simpan ke tempatnya, kemudian kita lakukan cek laserasi. Nah, teman-teman, sampai situ bagian-bagian yang menurut teman-teman bidan ada atau keluar ya di FR tahun lalu. Jadi jangan lupa ini hafalin. Tapi katanya yang paling pentingnya itu, pentingnya juga itu dari poin yang ini. Letakkan, keringkan dan ganti. Cek janin kedua, suntik oksi, jepit potong ikat, IMD, PTT, dan masas. Kenapa? Hanya sebagian itu karena perbedaan antara APN yang 58 langkah, kemudian dengan yang sekarang, yang baru, yang 60 langkah itu, di poin yang itu, dari poin 7 sampai masas ya, yang 13. Jadi perbedaannya di situ. Oke, teman-teman, cukup jelas ya. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.